Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Ma'arif dari kelas RA4 NIM 210610 jurusan manajemen. Saya akan mempresentasikan dua materi. Yang pertama teori perdagangan internasional dan yang kedua adalah materi teori investasi asing. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara, SPD MM. Untuk materi yang pertama adalah perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih dalam hal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, pengertian lainnya dapat diartikan sebagai kerja sama atau kesepakatan ekonomi antara penduduk negara satu dengan negara lainnya, yang dapat berupa individu dengan individu, individu dengan negara atau pemerintah, atau negara dengan negara. Impor dan ekspor. Perdagangan internasional merupakan salah satu indikator untuk dapat mengetahui maju tidaknya pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Kegiatan utama yang berjalan di dalamnya ada dua, yaitu impor dan ekspor. Karena itulah perdagangan internasional menjadi salah satu hal yang penting bagi kemajuan suatu negara. Impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keuntungan yang didapatkan dari sektor impor yaitu negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya yang tidak bisa dipenuhi secara mandiri. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada suatu negara untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan negara yang bersangkutan. Keuntungan dari sektor ekspor adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan devisa untuk negara. Pengertian teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah serangkaian konsep ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan pola dan motivasi di balik perdagangan antara negara-negara. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami mengapa dan bagaimana negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap perekonomian global. Salah satu teori terpenting dalam perdagangan internasional adalah teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo pada abad ke-19. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara cenderung menghususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang mereka hasilkan secara relatif lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Dengan melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif ini, negara-negara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Ada beberapa jenis teori dalam perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Yang ketiga, teori siklus hidup produk. Yang keempat, teori pendukung faktor. Yang kelima, teori pertukaran barang. Dan yang keenam adalah teori perdagangan intra-industri. Sekian untuk materi yang pertama. Materi yang kedua adalah teori investasi asing atau Foreign Direct Investment atau FDI. Penanaman modal asing adalah investasi yang dananya berasal dari masyarakat luar negeri
sama seperti dengan penanaman modal dalam negeri di Indonesia setelah diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Menurut perundangan tersebut, arti dalam penanaman modal asing adalah penanaman modal asing yang berada di Indonesia oleh masyarakat luar negeri, baik dengan modal sepenuhnya dari luar negeri maupun patungan dengan masyarakat dalam negeri. Teori investasi asing adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memenuhi alasan dan dampak investasi asing di suatu negara. Teori ini mencoba menjelaskan mengapa perusahaan atau individu memilih untuk berinvestasi di luar negeri, serta bagaimana investasi tersebut dapat mempengaruhi perekonomian tuan rumah. Ekspor. Ekspor merupakan salah satu komponen perdagangan internasional. Terjadinya ekspor disebabkan oleh perbedaan karakteristik suatu negara. Selain juga dirasakan adanya manfaat dari perdagangan atau gain from trade menurut Budiono 1981. Karena ada banyak sekali manfaat dari perdagangan internasional. Selain itu, menurut Nopirin 2014, perdagangan internasional terjadi karena faktor produksi yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan harga. Table of Contents. Yang pertama Introduction, yang kedua Company, yang ketiga Analysis, yang keempat Conclusion, yang kelima Business Views, yang keenam Financial Plan. Ease of Doing Business atau EODB. Ease of Doing Business atau yang lebih dikenal dengan EODB merupakan indikator yang digunakan mempermudah masyarakat luar negeri ketika ingin membangun bisnis atau berinvestasi ke negara lain. Ease of Doing Business ini merupakan indikator penilaian bisnis yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada tahun 2004. Sampai saat ini telah ada 190 negara yang telah mencatat EODB. Indikator ini menghubungkan investasi atau bisnis dengan faktor kelembagaan atau peraturan yang ada di setiap negara. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang yang sifatnya umum dan terus-menerus menurut Ambarini 2015. Selain itu, menurut Nopirin, inflasi adalah proses kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Akan tetapi, barang dan jasa tidak naik dalam persentase yang sama menurut Nasir 2014. Sedangkan menurut Nasir sendiri, persentase kenaikan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Nilai tukar atau kurs. Nilai tukar tidak lepas dari perekonomian terbuka karena dalam perekonomian terbuka selalu menggunakan mata uang asing. Hal ini disebabkan karena pembayaran untuk perdagangan internasional tidak mungkin menggunakan mata uang domestik. Pada zaman dulu, negara menggunakan emas sebagai acuan, akan tetapi pada zaman sekarang menggunakan dolar sebagai acuan mata uang asing di dunia. Dalam buku karya Sukirno 2004, arti dari kurs sendiri adalah sebagai jumlah uang domestik, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh mata uang negara lain. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai cerminan dari tingkat keberhasilan
dari tujuan kebijakan ekonomi pada periode tertentu. Tujuan dari perhitungan dari pertumbuhan ekonomi adalah untuk mengetahui peningkatan kondisi perekonomian suatu negara. Cara perhitungan dari pertumbuhan sendiri adalah dengan menggunakan nilai GDP karena penaksiran perubahan output dengan menilai moneter yang tercermin dalam GDP. Tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting karena dalam produksi barang dan jasa, tenaga kerja pasti sangat dibutuhkan, terutama perusahaan yang berbasis padat karya. Tenaga kerja adalah mereka yang bekerja untuk diri sendiri maupun untuk keluarga yang sedang tidak bekerja, menurut Sumarsono 2003. Revealed Comparative Advantage atau RCA. Daya saing suatu komoditas ekspor suatu negara atau industri dapat dianalisis dengan berbagai macam metode atau diukur dengan sejumlah indikator. Salah satu di antaranya adalah Revealed Comparative Advantage atau RCA. Demikian juga dapat dilakukan dengan metode Constant Market Share dan Real Effective Exchange Rate. Di samping itu, laporan tahunan dari World Economic Forum atau WEF mengenai Global Competitive Index atau GCI juga dapat sebagai ukuran daya saing suatu negara setiap tahunnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.